jangan karena yang penting gampang deh, yang penting mudah gitu, yang penting besar dikasihnya gitu. Ya udah tanpa mempertimbangkan kemampuan kita, itu kita udah langsung pakai platform ini aja. Nah, kalau memilih produk fasilitas kredit itu kan banyak sekali sekarang ini gitu ya. Kira-kira kita apa sih tips-tipsnya yang bisa Mbak Gita berikan supaya kita lebih aware dalam memilih produk kredit-kredit yang ada? Oke, yang pasti tadi yang harus kita ulang-ulang terus adalah jangan pilih yang abal-abal, pilih yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nggak tahu, misalnya si platform ini selalu bilang, saya terdaftar dan diawasi oleh OJK, jualannya kan seperti itu. Nah, bisa dicek, kita secara mandiri ngecek ke website OJK, benar nggak sih bahwa platform yang akan saya pakai ini terdaftar dan diawasi gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya kita mau meminjam, melakukan cicilan gitu ya, apakah bunganya ini wajar atau enggak sih? Gitu ya. Jadi jangan karena yang penting gampang deh, yang penting mudah gitu, yang penting besar dikasihnya gitu. Ya udah tanpa mempertimbangkan kemampuan kita, itu kita udah langsung pakai platform ini aja gitu. Jadi pertimbangkan juga bahwa bunganya ini wajar gitu. Bisa jadi itu red flag ya kalau ada yang bunganya kira-kira kok ini kayak nggak wajar gitu. Itu kita harus double check lagi berarti Mbak Gita. Oke, ada lagi nggak red flag lain yang harus kita perhatikan mungkin dalam kasus pemilihan produk kredit ini? Itu sih yang terbesar ya, yang paling utama adalah itu. Pokoknya cek dulu, double check ke website OJK, terus bunganya seperti apa. Oke, bunga dan cek ke websitenya OJK. Semudah itu, cuman ngecek doang sahabat Sonora. Dan tadi saya juga kaget sih, ternyata wifi gratis di tempat umum itu juga berbahaya loh. Jadi kita harus benar-benar aware juga gitu, kita sedang ada di mana, kira-kira ini trusted nggak sih tempatnya gitu ya. Ternyata data kita bisa diambil di sana. Nah Mbak Gita, dalam menggunakan fasilitas kredit itu kemudian ada mungkin pertimbangan-pertimbangan tertentu atau hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan supaya kita tetap bijak gitu. Mungkin juga dalam cara platform membayarnya seperti apa begitu. Jadi tadi harus ada rencana dulu. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita mau melakukan pinjaman, melakukan cicilan, kita nggak tahu bayarnya tuh pakai apa, gitu. Kita udah punya pendapatan nih, terus kita udah tahu bulan depan saya bisa bayar karena gaji saya sekian. Nah makanya harus direncanain pakai rumus 4321 itu. Kalau misalnya kalau berniat untuk mencicil, itu pastikan bahwa cicilan itu masuk ke dalam 30%-nya supaya kita nggak ngap ya untuk bayarnya. Jadi pengen ngitung saya sekarang. Oke, jadi memang harus itu ya. Betul. Menghitungnya. Terus kemudian prioritas kan tadi 4321. Primer tuh 40%. Berarti ini adalah prioritas di atas segala pos ya. Gitu. Nah, terus kemudian 30% untuk cicilan itu harus dibayar loh. Itu prioritas kedua loh. Jadi kalau misalnya ada yang berniat di sini mau mencicil, terus bingung bayarnya gimana, ini udah prioritas kedua harus dibayar. Jadi kalau punya uang harus dibayarinnya ke prioritas kedua dulu nih, mau nggak mau. Terus nabung, terus baru 10% itu boleh playing. Nah, yang playing ini yang biasanya tuh nggak suka bocor halus gitu ya. Nah teman-teman bisa tuh 10% tuh udah diniatin dari awal. Saya boleh loh dari gaji saya, misalnya gajinya berapa, 10 juta, 10%-nya adalah 1 juta. Saya boleh loh sebenarnya 1 juta ini untuk bersenang-senang. Boleh beli skincare, boleh beli baju, nonton sepatu konser, dan lain-lain, nonton konser dan lain-lain gitu ya. Kalau mau memanfaatkan yang buy now pay later di pos yang ini 10% ini, ya berarti batasannya adalah 10%-nya itu 1 juta boleh pay later-nya. Jadi bulan depan bayarnya ya 10% itu 1 juta itu.